Project buka tanya jawab ya. Tadinya pengen project disable dulu cuman ya udahlah. Ini project scroll dulu ya. Mohon doa atas meninggalnya salah satu tim Samologi Ananta itu dari Om Luk ya. Ya amin. Tadi kita juga udah kirim Al-Fatihah bareng ya. Buat teman-teman yang baru join dan belum sempat kirim Al-Fatihah, monggo disempatkan waktunya untuk kirim Al-Fatihah ke teman kita Ananta Herdi Pradana atau Perdana nih sebentar. Jangan salah ya, takutnya nanti doanya beda. Ananta Herdi Perdana. Ya, nah, bisa dikirimkan doa Al-Fatihahnya. Semoga amal ibadahnya diterima di sisinya. Amin. Ya, buat kita semua yang ditinggalkan bisa kuat, buat keluarga juga bisa kuat, buat teman-teman juga yang masih sehat bisa jadiin pelajaran ya. Semoga kita bisa olahraga, ya bisa makan yang sehat biar tubuh kita tetap fit ya, tetap bisa terabar ya gitu. IHSG Pia Om Hamzah tadi udah dibahas, maaf lahir batin. Oh iya ya, mohon maaf juga lahir batin. Buat teman-teman yang mungkin sering ikutan project terabar, sering project bercandain ya, mohon maaf lahir batin. Ya semoga dimaafkan. Elsa kira-kira bisa sampai ke 300 nggak project? Bisa ya. Karena kan project juga udah bilang bahwa support resisten Elsa ini cukup menarik ya. Di sini ada potensi trading jangka pendek dan juga tadi didukung WTI yang menguat ya dan break resisten. Jadi ada potensi Elsa bisa break 300-nya gitu. MCOI kelihatannya oke nggak? MCOI apaan? Taunya MCOR. Emang ada I? MCOR kali. MCOR masih belum menarik ya. Coba project B baca yang rame-rame. Coba analisis saham Cimori project laporan Q1 labanya 2 kali lipat. Asik. Cimori itu CMRI ya. Cimori cukup oke nih Cimori ya. Kalau kita lihat trennya udah mulai terbentuk ya. Dia juga IPO kayaknya udah mulai lebih dari setahun ya. Sekarang juga dia lagi terakselerasi. Dia juga lagi terakselerasinya juga lagi ketahan tren akselerasinya. Coba kita ukur target resistennya, target akselerasinya apakah sudah lunas? Ternyata sudah lunas yang cepeknya ya. Yang cepeknya udah lunas, 161-nya belum lunas ya. So far sih dia masih ada akselerasi. Kalau mau belanja harusnya sih kemarin ya di daerah sini 3960-an. Support ini cukup oke, targetnya bisa ke sini lagi. Ini cukup oke. Ya, Cimori menarik, coba project masukin notepad, CMRY menarik untuk dipantau. Ya, tadi project kasih WL yang menarik tadi ada Unilever, Buka, Friend, Property, Koal, dan juga nikel. Semua aja disebut. Jadi Cimori masuk ya. Ini cukup oke nih. Kalau dari swingnya sih project suka ya. Dari pertanyaan Cimori masih oke. Oke, selanjutnya kagak ada WFH dari awal Covid. WK lanjut chill dong bro, chill lah, santuy. Excel isunya masuk MSCI project termasuk Pegas, wih mantep ya. Kalau Pegas masuk MSCI harusnya bisa kembali menguat. Dia itu weekly-nya ya. Nah weekly-nya itu lagi sideways, semoga aja dia bisa break 1555, targetnya di sini ya. Jadi ini cukup oke. So far cukup oke. Kalaupun teman-teman mau masuk Pegas kalau mau masuk SL di 1420, TP terdekat di 1550-an,
TP akselerasi di 1895 ya. Ini juga cakep. Pegas. Excel sih Project belum tertarik selama dia belum break 3370 ya. 3370. Kalau 3370 udah di break, tadi udah dibahas. Buka saham tecuan untuk saat ini Project. Alhamdulillah. Komoditas Pegas belum dibahas Project. Tadi udah ya. Harum masih oke nggak Bang Jack? Harum menanti. Harum ini belum bisa keluar dari box konsol ya. Box konsolnya kurang lebih ini. Sebentar, Project hapus dulu. Kita pakai box aja. Box konsolnya cukup lebar. Ya, jadi masih kurang menarik sih menurut Project. Apakah Unilever cocok untuk trailing stop Bang? Maksudnya apa tuh? Untuk trading, cakep. Project boleh bahas reksadana pendapat tetap. Kenapa saatnya ternyata menurun, dan untuk obligasi juga Project apa yang bisa bikin harga obligasi itu naik apa turun? Waduh. Ini sih Project harus buka buku juga ya. Karena Project pribadi jarang pantau kedua hal itu ya, baik obligasi maupun reksadana pendapat tetap. Cuman ya, ini ilmu sekilas uprit yang ada di otak Project ya. Pertama, reksadana pendapatan tetap itu isinya biasanya adalah deposito ya. Biasanya, dan juga obligasi. Nah, kenapa bisa menurun? Mungkin bunga obligasinya, bunga depositnya lagi turun, atau si obligasinya yang lagi turun ya. Kenapa obligasi bisa naik dan turun? Itu juga bisa tergantung dari supply and demand kalau nggak salah. Cuman jujur Project harus buka buku lagi, dan Project nggak bisa jawab sebanyak mungkin sejelas itu karena Project pribadi kurang paham banget ya. Kalau Project ngomong makin banyak, takutnya makin kelihatan bodohnya ya. Tapi mungkin nanti bakal Project kasih kesempatan ya. Mungkin nanti kita bakal bahas tentang reksadana dan obligasi. Mungkin nanti Project bakal undang yang jagonya ya. Project punya kenalan orang fun. Dia memang berkecimpung ya. Setiap hari, kalau kita kan setiap hari ngeliatin IHSG, kalau dia setiap hari ngeliatin fixed income ya, dalam artian obligasi atau reksadana dan segala macam. Nanti kita undang ya. Semoga aja bisa Project undang ya. Tolong dicatat janji Project. Tapi jangan di ini ya. Semoga dia mau. Kalau nggak mau ya nanti Project cari lagi yang lain ya. Oke, lanjutnya Project, apa yang terjadi kalau suatu saham sudah mencapai wave 3? Apa yang terjadi ya? Koreksi ya. Melanjutkan wave 4 dengan wave ABC turun ya. Atau tergantung wave 2-nya simple atau kompleks. Kalau wave 2-nya kompleks, wave 4-nya ABC turun, simple. Kalau wave 2-nya simple, ABC turun, berarti wave 4-nya kompleks ya. Berarti kompleks itu maksudnya apa? Pasti dia ngebentuk pattern ya, chart pattern. Baik itu dia ngebentuk flag, bisa ngebentuk triangle, bisa ngebentuk cup and handle, bisa ngebentuk apapun itu ya. Jadi yang Project pahami, dan ini hal yang Project rangkum terkait wave. Jadi Project itu memang punya trik simple untuk memahami wave, yaitu 1 2 3 4 5 ya. Wave 2 dan 4 itu adalah wave koreksi ya, atau korektif. Ya, wave korektif itu salah satunya ada yang simple dan ada yang kompleks. Simple itu cuma membentuk ABC turun. Kalau kompleks itu dia ngebentuk chart pattern. Nah, itu aja ya. Simple. Kalau Project tuh nggak perlu ribet-ribet ya. Tinggal kalau ngebentuk ABC naik, tinggal pasang Fibonacci. Kalau dia kepentok 100 berarti ABC naik, yaitu berarti kalau ABC naik itu korektif dari wave turun, ya gitu-gitu aja lah. Nanti semakin banyak Project bahas teori, takutnya makin ngebul ya, karena kita masih ngobrol saham santai. Menarik untuk buat bow. Coba analisa Project aja ya, penasaran juga. Apa tuh? Nanya apa tuh?
Dias Temaking. Nanya apa tuh? Si Dias. Maaf lirik aja bang, soalnya ada pola reversal. Share screennya nge-freeze. Kirain nyangkut, kalau iya senasib maksudnya lol. Bullish market is over kah? Menurut project sih bullish market is over nggak juga ya, tapi IHSG butuh koreksi itu aja. Jadi hashtagnya IHSG butuh koreksi ya. Fund manager butuh harga barang murah. Yang masih murah apa? Ada properti, ada konstruksi, itu aja. Suku bunga The Fed naik, ini udah tadi dijawab. Saya punya barang BSD, tolong dianalisa. Tadi juga Bro udah sempat mention bahwa properti masih menarik ya. Gimana kedepannya terhadap The Fed? Tadi udah, Bro, apakah menarik? Udah mantul di bottom pertama. Apa nih? Boga. Oke, kita coba bahas Boga. Waduh, Project kurang suka saham yang seperti ini ya. Terlalu ribet untuk dianalisa. Bro nggak suka. Monggo teman-teman bisa analisa pakai modern ya, karena memang kalau kita lihat pakai modern sih memang udah disupport ya. Telkom turun, apakah Friend akan turun? Sebenarnya sih korelasinya nggak segitunya ya. Jadi santai aja. Saham WIRG apakah semakin menguat melihat berita-berita yang positif terkait G20 dan Metaverse WIRG? Kalau nggak salah Bro juga udah bahas ya bahwa WIRG ini kecil kemungkinan untuk dia menguat lagi ya. Jadi Bro udah sempat bilang bahwa saham ini sih harusnya turun lebih dalam. Harusnya, tapi ya semoga aja Bro salah. Karena nampaknya banyak teman-teman yang punya barang WIRG ya. Medco udah dibahas. ITMG ya, tadi ketinggalan ya ITMG. ITMG so far masih oke. Di sini dia tinggal tunggu break resisten 28300 dan ternyata udah di break, berarti dia bisa kita Fibonacci-in, ABC naik. Targetnya di 100. Ini tren ini di 100 di sini 29 ini ya. Kalau kita lihat dari patternnya, resistennya di sini. Jadi masih ada upside sedikit untuk dia untuk dia melanjutkan penguatan lebih tinggi ya. Jadi so far dia masih terkoreksi. Masih sideways ya. Project sell in May tadi udah dibahas. Project ESG, Project sell in May and go away, gimana sarannya? Tadi sebenarnya sih menurut Project sentimen ini kebetulan aja di bulan Mei The Fed naikin suku bunga dan IHSG memang butuh koreksi, itu aja sih. Tapi apakah berkaitan dengan Mei? Nggak juga, karena nggak selamanya Mei itu turun ya. Tapi memang kebetulan tahun ini aktif ya, dalam artian ya seperti itu. Project ESG udah sampai wave 5. Jujur Project nggak ngitung wave IHSG ya, karena udah kompleks banget ya, males. Project itu bukan orang yang fanatik dengan wave ya, karena Project hanya mencari hal-hal yang simple dari wave. Dalam artian kalau ada saham baru reversal membentuk pola N naik atau baru membentuk resisten dan dia sudah membentuk pola uptrend, Project tinggal pasang Fibonacci projection untuk mengukur target ABC-nya di mana, target 1 2 3 4 5-nya di mana. Itu aja simple. Buka apakah fix dibentuk INS? Kalau dia close di atas 390 fix ya, tapi harusnya sih fix. Project sama Waskita Wika dong, Bang Jack sudah lama nyangkut di properti. Waskita Wika bukan properti, saudaraku secinta sedan setanah air ya. Waskita itu Waskita konstruksi ya, ada di infrastruktur. Waskita Wika sebenarnya sih menarik ya. Kemarin Project sempat spec buy di PTBP dan sempat fail ya, walaupun jualnya nggak rugi-rugi banget. Tapi menurut Project sih memang sudah mulai ada potensi naik, tapi belum kuat ya. Potensi naiknya belum sekencang itu. Jadi menurut Project masih perlu konfirmasi lanjutan ya.
TPMA Project apakah udah uptrend, target TP1 di berapa? TPMA ini sama apa nih TPMA nih, sebentar. Transpower Marine, widih. Kalau dari sisi klasik sih, aduh, jangan deh. Menurut Project sih masih banyak saham yang lebih menarik. Kalau di sini sih saran dari Project selama di atas 370 hold aja, ya. Kalau masa take profitnya masing-masing. Mau ngikutin ini boleh ya, 392 414. Doit udah dibahas ya. Nanti bisa tonton siaran ulangnya aja. Arto masih downtrend kah Project? Arto ini Project udah nakutin Arto dari kapan tahu ya? Ingat nggak? Waktu itu Project nakutin dari pas kapan ya? Aduh, datanya kurang. Project itu udah nakutin Arto waktu live bareng Sukor kalau salah. Nih, targetnya itu 9.300 ya. Sekarang sudah di 11.000. Jadi tinggal tunggu aja sampai 9.300 atau 9.000 lah, dijebolin dikit Project pasti masuk. Ya, kita pasti pantau ketat. MTek akun asing bisa masuk gak? Waduh, ada error lagi nih live-nya. Pegas tadi dibahas ya, bisa dicek aja. Bank digital nanti dulu ya. Uang digital nanti dulu. Kemarin Project sempat spec buy di BBYB dan ternyata fail ya. Ternyata fail. Di BBHI juga walaupun oke ya, tapi menurut Project sini masih akan ketarik turun walaupun ini karena naik ini sangat dipaksa ya menurut Project ya. Dan ini dia sudah membentuk shadow atas yang panjang-panjang di sini. Jadi ini menurut Project sih udah ketemu resisten. Semoga Project salah, target turunnya bisa kesinian lagi. Tapi semoga Project salah ya. ASI mau masuk aman nggak Project? Sangat aman saudaraku. Karena ASI adalah saham rekomendasi kedua setelah BCA untuk growth investing ya. Jadi jangka pendek maupun jangka panjang masih sangat aman untuk ASI. Simpelnya kayak gitu. Mana lagi nih? Pertanyaan. Project biasanya pakai indikator apa untuk analisa saham? Nih, ini ya. Ini template analisa Project ya. Monggo. Buset. Ada orang ngechat Project, tiba-tiba langsung delete ID. Nah, apa nih orang? Ngeri banget. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa Project sampaikan.